para pebisnis UMKM biasanya memanfaatkan marketplace untuk memasarkan barang dagangan mereka. Terkadang mereka juga menggunakan sosial media. Ternyata perputaran uang bisnis ini itu ternyata sangat besar. Itulah kenapa ini menjadi sasaran empuk dari para hacker untuk meretas mereka. Saat ini telah hadir di studio kita seorang cybersecurity consultant, Mbak Vira, yang udah nggak asing lagi, yang kembali menemani kita dalam ngebahas sesi cybersecurity hari ini yang ngebahas tentang keamanan cyber untuk UMKM. Terima kasih Mbak Vira udah hadir di studio kita. Terima kasih juga. Gak bosen ya? Semoga nggak bosen ya yang nonton juga ya. Amin. Mbak, omset perusahaan UMKM ini kan jika kita bandingkan dengan perusahaan besar itu kan nggak sebesar itu ya. Nah, kenapa mereka tetap butuh keamanan cyber? Secara omset, secara besarnya Betul. itu memang tidak sebesar perusahaan yang sudah skalanya lebih besar ya. Iya, betul. Tapi secara jumlah itu sebenarnya sama saja. Kayak tadi Mas Rinov bilang, sebenarnya perputaran uangnya banyak, besar gitu, karena pelakunya juga banyak. Iya. Gitu. Kayak sekarang industri rumahan atau UMKM itu menjamur kan di mana-mana gitu. Orang-orang lebih memilih untuk mungkin berhenti bekerja untuk menjadi UMKM dengan bantuan marketplace untuk memasarkan produknya. Jadi walaupun omsetnya tidak terlalu besar, tapi karena pelakunya banyak, otomatis itu jadi satu. Kalau disatukan ya besar juga potensi untuk diserang gitu. Seperti itu loh. Oke. Di dalam perusahaan UMKM nih, itu siapa yang sangat membutuhkan gitu, yang urgent banget nih butuh keamanan cyber? Oke, selain pemilik UMKM-nya itu sendiri, tentu saja yang kedua adalah admin-adminnya nih yang biasanya megang entah itu akun, entah itu sosial media gitu ya, karena memang rentan-rentan sekali bagi mereka untuk mendapat serangan-serangan dari hacker-hacker melalui sosial media atau marketplace. Let's say penipuan, phishing, atau misalnya ransomware gitu ya. Walaupun ransomware tidak semasif perusahaan yang sudah besar, tapi secara UMKM itu juga dampaknya lumayan besar karena mereka perusahaan kecil. Ya kan? Nah, seperti itu. By the way, ini ada info yang terbaru nih. Hacker itu sekarang memanfaatkan Google Ads untuk menyerang, untuk menyebarkan malware. Gimana nih pendapat Mbak Vira sebagai seorang cybersecurity consultant? Yes, itu dia. Itu menariknya nih, karena hacker ini berevolusi. Iya, betul. Ya kan, jadi nggak cuma virus aja yang berevolusi, tapi hacker aja berevolusi. Dia mencari celah bagaimana caranya supaya dia dapat menjangkau banyak orang. Salah satunya dengan Google Ads gitu ya. Betul. Dia mengiklankan sesuatu yang memang sebenarnya berbahaya. Nah, makanya penting bagi kita untuk memilih teknologi yang bisa membantu kita untuk menyaring ads tersebut. Gitu, jangan sampai ads tersebut memancing rasa penasaran kita, buat kita tertarik terus kita klik, malah berbahaya bagi kita. Menurut Mbak Vira, cybersecurity seperti apa yang dibutuhkan oleh UMKM? Cyber security, perlindungan terhadap serangan cyber mungkin ya. Berarti yang yang perlu dimiliki oleh UMKM adalah satu, perlindungan terhadap serangan-serangan yang kira-kira dapat diakses melalui sosial media atau marketplace seperti yang tadi Mas Rinov bilang. Oleh karena itu, pilih provider yang sudah terkoneksi atau bekerja sama dengan endpoint security seperti Exitium, sehingga ketika penggunanya menggunakan jaringan yang sudah terlindungi oleh Exitium, otomatis serangan-serangan tersebut dapat diblok oleh mereka. Jadi Google Ads seperti tadi disebutkan itu tidak akan muncul tuh di mereka. Sudah otomatis terblok duluan oleh proteksi dari Exitium. Nah, perusahaan UMKM ini kan budget mereka untuk menyewa keamanan cyber itu nggak besar, Mbak. Nah, kalau mereka menyewa jasa IT itu gaji seorang IT expert itu 15 juta ke atas dan mungkin butuhnya bisa 4-5 orang. Nah, gimana sih caranya Exitium ini bekerja melindungi bisnis UMKM yang seperti ini agar mereka tuh lebih aman tapi dengan harga yang masuk akal?
Oke, masalah harga, Exitium ini sungguh satu solusi yang murah tapi tidak murahan. Artian, secara cost itu tidak akan membebani para UMKM karena sudah terbundling dengan provider internet yang ada. Sehingga ya samalah dengan tambahan satu fitur saja atau misalnya tambahan beberapa rupiah dari paket internet yang mereka sudah langganan gitu. Jadi itu lebih murah jatuhnya. Kemudian secara cost resource atau sumber daya manusianya, mereka tidak perlu meng-hire satu orang khusus untuk itu karena Exitium berjalan secara otomatis. Jadi tidak perlu ada orang yang khusus menangani Exitium gitu. Jadi semuanya sudah terotomasi dengan teknologi AI-nya Exitium, sehingga semua serangan-serangan sudah otomatis dideteksi oleh AI-nya tersebut tanpa harus ada ikut campur dari manusia atau pelaku bisnis di UMKM. Terima kasih Mbak Fira atas waktunya, sudah berbagi pengalamannya dan juga berbagi tips kepada pemilik bisnis UMKM. Oke, teman-teman, kejadian-kejadian barusan yang diceritakan oleh Mbak Fira maupun kejadian yang banyak beredar seperti Google Ads yang menyebarkan malware dan lain sebagainya, itu bisa berdampak bagi perusahaan besar maupun pemilik bisnis UMKM. Sehingga dibutuhkan kolaborasi antara penyedia jaringan ISP dengan pemilik bisnis UMKM untuk menggunakan layanan Exitium sehingga dapat mencegah serangan malware untuk menghancurkan pemilik bisnis UMKM. Saya Renov Laksana Putra, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam!